Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Egi di Dance Project. Setelah teman-teman dengar cerita tentang pengalaman horor gue, pendakian Gunung Cikuray di part 1, sekarang gue mau ngelanjutin cerita gue tentang pendakian ini di part 2. Oke, langsung aja. Setelah gue melakukan perjalanan dari Terminal Guntur menuju base camp pendakian Gunung Cikuray via pemancar, karena gue mendaki itu lewat jalur pemancar. Setelah gue sampai di base camp, gue prepare, gue packing ulang, gue cek apa yang belum gue bawa, apa yang kurang gue cek semua. Setelah itu gue minta tolong sama teman gue untuk registrasi ulang. Intinya gue daftar lah, ngedata beberapa orang yang mendaki ke Gunung Cikuray ini, berapa anggota tim gue, apa aja peralatan yang gue bawa, itu gue laporan. Karena itu adalah syarat resmi untuk melakukan sebuah pendakian, biar kita didata sebagai pendaki yang gak ilegal. Jadi kita resmi naiknya. Oke, langsung aja. Perjalanan kita mulai. Perjalanan gue mulai dengan jalan santai menuju pos 1. Semuanya masih biasa aja. Gue ngelewatin kayak, bukan kebun sih ya modelannya, jalan setapak tanah merah gitu. Lumayan nanjak kontur jalannya. Sebelum masuk pintu rimba. Pintu rimba itu jadi kayak perbatasan area yang terbuka sama kawasan hutan. Gue jalan santai, gak ada permasalahan apa-apa. Karena saat di situ pun gue naik masih dengan kondisi itu masih pagi, masih terang. Gak terlalu pagi banget ya, sekitaran jam-jam 9, jam-jam 10-an lah. Oke, perjalanan kita mulai dari pos pemancar TVRI menuju pos 1. Itu gue lewat jalur yang ya awalnya sih ngelewatin jalan desa, kemudian tuh kayak perkebunan gitulah dengan batas hutan. Dalam perjalanan menuju pos 1 ini gue lewat jalur yang namanya cukup unik, namanya Tanjakan Cihuy dan Tanjakan Baut. Tanjakan Cihuy ya mungkin kebayang lah sama lu betapa cihuynya tanjakan ini, dengan kontur tanah merah kayak gitu kan. Kondisi jalan yang menanjak, ditambah gue yang harus bawa tas gunung, bawa carrier, itu benar-benar ngap. Dan Tanjakan Baut ini gue nggak begitu tahu arti aslinya ini apa. Cuman dari informasi temen gue, katanya Tanjakan Baut ini tuh kayak dalam bahasa Sunda tuh kita dongkol, kesel kalau lewat sana. Gue nggak tahu itu arti persisnya apa. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu silakan kasih tahu gue di kolom komentar. Ataupun kalau gue memang salah dalam pengertian si Tanjakan Baut ini, silakan koreksi gue, nggak apa-apa. Oke, cerita gue lanjut. Setelah gue ngelewatin Tanjakan Cihuy dan Tanjakan Baut yang benar-benar Cihuy ini, baru gue masuk ke pos 1. Itu kawasan hutan. Di pos 1 ini suasana udah benar-benar berbeda banget dari sebelumnya yang cuacanya cerah, terbuka, masih kelihatan kayak awan-awan, langit-langit itu masih kelihatan. Di pos 1 ini gue udah masuk kawasan hutan dan kondisi di sana itu tiba-tiba berkabut. Gue nggak tahu ya ini bukan horor atau gimana, mungkin kondisi alam saat itu. Di situ tuh kabutnya tebal. Karena tuh tumben-tumbenan kayak pikiran gue selama gue naik gunung itu kabut itu datangnya sore, antara siang atau sore. Tapi ini sekitar jam-jam 12, jam-jam pokoknya sebelum dari azan zuhur itu kabut udah tebal banget. Akhirnya ya udah gue jalan santai, sempat ngebreak juga gue buat sekedar ngerokok doang. Gue ngerokok sebatang, gue jalan lagi, dan kabut masih tebel, bener-bener masih tebel. Lalu gue dulu pakai jam tuh yang ada alarmnya gitu, jadi setiap jam sholat itu gue bunyiin, gue kasih notif lah ibaratnya. Karena tadi gue bilang kabut itu turun
sebelum azan zuhur atau sesudah azan zuhur, gue nggak begitu inget banget. Pas banget jam gue bunyi itu, waktu itu menunjukkan waktu zuhur. Dan yang anehnya, yang udah kejadian pertama yang langsung gue alamin, ketika azan zuhur selesai, jam waktu sholat zuhur selesai, kabut itu hilang, bener-bener hilang, sama sekali nggak ada kabut, cerah secerah-cerahnya. Gue langsung mikir, oh yaudah berarti kita emang diizinin jalan nih. Oke, setelah ya gue jatuhnya sih isoma itu kan, istirahat, sholat, makan lah segala macam. Jadi ada yang makan, gue ngerokok, yang mau seduh kopi karena gue bawa kompor portable yang kecil gitu kan, jadi kita bisa lah buat seduh kopi dikit. Intinya kita istirahat di sana. Setelah gue selesai istirahat, barang-barang kayak kompor gitu segala macam gue masukin lagi. Perjalanan pun gue lanjutin. Target gue saat ini adalah pos 2. Jalanlah tuh gue dari pos 2 menuju pos 3. Target gue karena pos 1, 2, 3. Dan gue harus sampai di pos 3 ini sebelum sore kalau bisa. Kawasan ini hutan, didominasi sama trek tanah, batu, sama akar-akar pohon yang ya nggak terlalu tinggi, cuman lumayan bikin dengkul pegel. Iya, oke, perjalanan pun gue lanjut dari pos 1 menuju ke pos 3. Teruntuk teman-teman yang udah pernah mendaki Gunung Cikuray, mungkin ini kalian juga ngerasain kayak gue saat itu. Gue baru entah gue karena capek atau karena apa, gue juga nggak ngerti ya. Karena gue begitu jalan itu gue merhatiin jalan aja, gue nggak mau terlalu merhatiin gue udah nyampe pos mana. Bukan berarti gue nggak teliti, cuman kayak gue nggak mau anjir baru sampai sini, gue nggak mau ngeluh kayak gitu. Jadi udah gue jalan aja. Tapi yang gue rasa aneh ini adalah pos 2 ini nggak ada. Jadi dari pos 1 nggak tahu gue nggak fokus atau gimana, gue udah sampai tuh di pos 3. Informasi ini gue dapetin selain dari ada kayak plan gitu. Gue dapet informasi ini dari temen. Kalau temen gue itu bilang ini udah di pos 3. Akhirnya di pos 3 itu gue jam 4 sore lah, pokoknya sesudah asar gue sampai di pos 3. Entah ini terlalu cepat atau terlalu lama, gue nggak begitu merhatiin karena ya udah gue jalan-jalan aja gitu. Waktu nggak begitu gue targetin banget. Yang penting gue sampai di camp area itu sebelum maghrib, sebelum ketemu malam. Akhirnya di pos 3 gue juga mikirin kita istirahat sering-sering juga nggak apa-apa, karena di sini kan gue bawa cewek, walaupun bukan cewek gue, cuman gue bawa salah satu anggota yang perempuan gitu kan, si Siska ini. Oh iya, gue lupa bilang sama teman-teman semua, gue di sini naik itu nggak cuman bertiga. Selain si Siska sama temennya si Aaldi ini, gue nggak bertiga banget. Gue ada temen dari yang part 1 kan, mungkin kalau gue belum ceritain gue lupa. Itu ada salah satu temen gue, namanya Raka, itu dari Jogja. Raka ini adalah nama temen gue yang gue samarin demi menjaga keprivasian mereka. Itu dari Jogja. Dan ada 2 temen dari Siska ini juga punya temen. Gue nggak begitu dekat sama mereka. Itu ada temennya dari Tangerang, yang menurut gue selama pendakian 2 temennya ini agak sedikit konyol, kata gue. Konyol dalam artian adalah bercandanya suka sembarangan gitu. Cuman gue udah kayak ngingetin kayak bang jangan bercanda kayak gini ya, ini lagi di luar gitu. Dia ya udah ya bang maaf gini, masih bisa dibilangin lah. Setelah gue sampai di pos 3 itu gue istirahat sebentar, gue ngerokok lagi. Biasa lah gue kalau naik gunung itu pasti berhenti istirahat terus ngerokok gitu, sempetin kayak buat ngopi. Emang sih ngap kayak kalau sambil ngerokok terus habis itu lanjut jalan lagi tuh ngap banget. Cuman ya itulah waktu gue buat ngilangin rasa capek, rasa jenuh, karena sedari tadi tuh gue beberapa jam perjalanan itu kanan kiri depan belakang itu hutan semua. Ya memang rada suntuk juga, cuman ya udah gue bawa ngopi, gue bawa santai, istirahat sambil gue buka cemilan, gue makan cemilan dikit lah buat nambah tenaga. Karena
jangan sampai kecapean, perut kosong tuh jangan sampai, namanya naik gunung tuh jangan sampai kayak gitu. Mau gimana pun kita harus sempetin istirahat, jangan dipaksain badannya. Ternyata target gua itu kan di camp area itu sebelum maghrib kalau bisa, target gua di awal. Ternyata waktu gua meleset, karena gua kebanyakan istirahat, waktu gua meleset, gua sampai di pos 6 Bayangan itu maghrib, bahkan udah lebih dari maghrib dan kondisi itu udah gelap. Nah, ketika gue udah sampai di pos 6, pos Bayangan 6, kondisi itu udah maghrib dan udah gelap juga. Di sana nggak terlalu banyak orang yang ngecamp, karena saat itu juga gue nggak pas hari libur nasional atau pas lagi libur gede-gedenya gitu kan. Gue mendaki itu di hari-hari biasa yang dimana di sana tuh masih banyak orang yang masih kerja, masih banyak yang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Jadi bisa gue bilang kalau pendakian kali ini di Gunung Cikura itu sepi, tergolong sepi lah. Oke, setelah gue sampai di pos Bayangan 6 ini, gue langsung bagi-bagi tugas. Kayak bagian temen gue yang Siska ini dia masak, terus ada temen gue yang dari Tangerang 2 ini, temennya Siska yang dari Tangerang ini tuh bagian kayak nyiapin air atau motong-motongin apa gitu buat keperluan masak dia. Dan gua, Aldi sama Raka teman gue yang dari Jogja ini bangun tenda. Gue bikin tenda. Di situ kita sibuk sama aktivitas kita masing-masing, kayak yang bangun tenda ya bangun tenda, yang lagi masak ya masak gitu kan. Tiba-tiba kejadian aneh di awal pun terjadi. Di situ ceritanya gini. Jadi ada temen gue ini yang menyadari bahwa ada salah satu temen dalam tanda kutip itu ngebantuin kita bikin tenda. Dipikir gue kayak si Siska kan, karena di situ gue cuman pakai headlamp di kepala dan cuman gue yang pakai headlamp buat penerangan. Jadi tuh di bayang-bayangnya kabut lagi gelap-gelap gitu, gue ngeliat tuh kayak ada si Siska ini tuh bolak-balik dari carrier, karena carrier gue pisahin dari tempat gue bikin tenda kan, biar nggak ribet, biar nggak penuh banget tempatnya. Gue tuh ngeliat kayak si Siska ini ngambilin pasak, terus ditaruh, dilempar gitu aja ke tanah, plek, dilempar, terus ngambilin alas tenda, ngambilin flysheet, tapi cuma dilempar aja gitu. Dan ngelemparnya pun judes banget gitu, kayak pak, kayak dibanting gitu kan. Terus pikiran gue kayak, ini orang kenapa sih, capek apa gimana, apa lagi sensitif banget apa gimana, gue nggak ngerti. Tapi gue nggak mau pikirin banget, dan ya udah gue lanjut bangun tenda aja. Tapi di situ gue sempet tanya sama Aldi temennya si Siska ini, itu kenapa sih dia? Nah begitu gue nanya itu kenapa sih dia, kata gue kan, si Aldi pun bilang kenapa apanya. Terus gue bilang itu temen lo si Siska kenapa ngamuk-ngamuk kayak gitu. Nah yang bikin gue diem abis itu, si Siska datang di belakangnya Aldi nanyain air. Dia bilang gini, air masih ada gak di carrier, gue mau lanjut masak. Loh, kata gue, ini orang datang dari mana gitu. Sementara tempat bikin tenda sama tempat dia masak itu persis di belakang gue. Tapi si Siska yang gue anggap Siska ini ketika nolongin gue itu dari arah depan gue, bukan dari arah belakang gue. Sedangkan yang tempat masak tadi kan gue bilang ada di belakang tenda gue gitu kan. Tapi gue nggak mau mikir panjang banget kayak kenapa bisa gini, kok kenapa bisa gitu, kayak ya udahlah gitu. Mungkin gue yang halu, gue yang lagi capek kali saat itu. Oh ya udah, tuh tunjukin aja air ada di dekat carrier, gue bilang gitu. Karena memutus topik aja gue nggak mau terlalu banyak banget mikirin kok bisa gitu atau gimana. Oke, dan singkat ceritanya tenda pun beres, gue mindahin barang-barang ke dalam kan, gue tata di sini. Karena si Siska ini adalah perempuan sendiri, jadi kita bikin tenda buat dia itu yang double layer gitu, cuman hadap-hadapan sama tenda kita.
Dan di tendanya si Siska ini isinya adalah carriernya dia sama carrier gua sama bahan makanan. Jadi gue bilang, ini nggak apa-apa, lu tidur sama carrier di dalam, gitu. Iya nggak apa-apa, gitu. Biar ada temennya aja, gitu. Oke, kata gue, ya udahlah biarin. Akhirnya kita yang cowok-cowok ini tidur di satu tenda dan si Siska tidur sendiri di satu tenda bareng sama carrier gitu kan. Jadi ya udah, setelah semuanya dimasuk-masukin barang-barangnya, akhirnya kita makan dari masakan yang udah dimasak sama si Siska ini. Udah masak, udah beres, kita makan. Di sela kita lagi makan ini, lu inget gak temennya Siska yang gue bilang itu datang dari Tangerang? Dia bercanda begitu lagi, bercanda kayak, bang, kuntilanak di gunung sama kuntilanak di sini sereman di mana sih? Gitu. Gue nggak tahu ini anak ini bercandanya emang begitu atau emang belum pernah tahu etika tentang naik gunung. Gue nggak ngerti, karena itu di gunung dan lu berani bercanda kayak gitu tuh bagi gue, wah kayaknya ini pendakian lu terakhir sama gue dah, besok-besok gak bakal gue ajak lagi gitu. Akhirnya setelah dia ngomong kayak gitu tuh semuanya pada ngeliatin dia kayak, lu ngapain sih bercanda kayak gini gitu, janganlah. Akhirnya dia cuman ya senyum-senyum kayak ketawa-ketawa, iya maaf gitu-gitu doang. Ternyata gak lama setelah dia ngomong kayak begitu, gue ada jadi temen gue yang namanya Raka ini. Gue nggak tahu dia anak indigo apa gimana, gue nggak ngerti karena gue juga nggak begitu peka sama hal-hal kayak gituan. Si Raka ini bilang kayak gini, udah mas jangan diomongin mulu, emang nggak malu ngomongin dia lagi diliatin. Nah, gue bingung nih, maksudnya lagi diliatin ini gimana gitu, kayak siapa yang liatin mas? Gue gituin kan, siapa yang liatin? Lo itu di samping tendamu deh, gituin kan. Dia nunjuk sih temen yang dari Tangerang ini, tuh di samping tendamu lagi berdiri nih. Waduh, kata gue emang gak ngeliat, cuman pikiran gue ya, ini anak dari Jogja, dari daerah Jawa lah pokoknya, dimana gue tahu yang kayak orang Jawa itu mungkin ini pemikiran gue aja, kayak ilmu agamanya masih kuat gitu kan. Kayak gue juga nggak tahu, mungkin dia emang punya kelebihan lah, mempunyai kelebihan yang dia tuh bisa ngeliat-liat yang kayak gituan gitu. Terus oh ya udah, saling menghargai aja mas, gue langsung bilang gitu kan, kayak yaudah, mohon maaf kalau misalnya mungkin dia ngeliatin atau nggak seneng apa gimana dari bercandanya temen gue ini. Dan makan pun selesai kan, gue udah selesai makan, kita beres-beres segala macem. Makan makanan itu, bekas-bekas makan gue beresin, besok pagi aja gue cucinya karena udah ngantuk banget, udah capek banget. Tapi gue taruh plastik, bekas makan, bekas masak itu gue taruh plastik, dan plastiknya gue gantungin. Jadi inilah yang menarik dari Gunung Cikuray ini. Kalau bisa bekas makanan lu, bahan makanan lu, atau bekas masakan lu itu digantung di tempat yang lebih tinggi dari tenda lu. Terus kalau gue waktu itu gue taburin karbit. Jadi gue tuh dari rumah itu udah siap-siap bawa karbit, karena gue udah mendaki ke Cikuray ini. Untuk apa sih fungsinya karbit? Karena ada salah satu binatang yang paling ikonik banget, paling terkenal deh pokoknya di Cikuray, itu bagas. Siapa sih nggak kenal bagas? Kalau udah denger kata bagas pasti oh Cikuray ya gitu, pasti udah nyambung ke sana. Bagas itu adalah singkatan dari babi ganas katanya ya. Itu adalah babi hutan yang suka ngacak-ngacak, kalau gue bilang ngerusakin tenda gitu, gara-gara ada orang atau pendaki yang naruh bahan makanannya di dalam tenda. Jadi itu bisa mancing hewan ini buat ya ke tempat camp lu gitu, buat ngacak-ngacak, ambil makanan terus kabur gitu. Oke, dan setelah gue beres-beres semua bahan makanan sama bekas-bekas makan tadi udah gue gantungin, kita pun rencana tidur. Si Siska rencana memang tidur duluan karena emang udah capek banget kan dia. Akhirnya dia tidur, tapi gua sama teman-teman yang laki-laki ini masih pada ngerokok, bikin kopi di luar gitu kan. Sekali lagi gue bilang di sini,
Siska tidur. Oke, Siska tidur. Biar lu perhatiin cerita ini baik-baik. Di sela-sela gue lagi ngopi, lagi ngerokok, Siska datang dengan alasan minjem korek sama minta rokok. Dimana yang gue tahu selama gue kenal Siska, anak ini gak pernah ngerokok sekalipun. Gak tahu ya kalau di belakang gue ya. Kalau lagi gak ada gue gak tahu. Minjem korek dong, sekalian minta rokoknya. Loh, ini tumben nih anak manggil ke gue AA, sementara dia biasa manggil gue Egi doang loh. Dia udah tahu nama gue gitu kayak. Oh iya teh, gue candain kan. Oh iya teh nih, rokok sama koreknya deh. Ngerokok lah di situ kan. Ngerokok di situ. Gue ajak ngobrol. Lu udah tidurnya? Ngangguk. Lah sebentar banget. Katanya capek, gue gituin kan. Dia cuma ngangguk. Lu kenapa sih? Sakit. Terus akhirnya ditimpalin sama Mas Raka yang dari Jogja. Udah sis, kalau capek tidur aja, nggak usah kesini, nggak apa-apa. Rokoknya matiin aja. Dimatiin lah rokoknya masih Siska ini. Matiin. Jalan dia ke arah belakang tenda gue. Karena dia udah jalan ke arah belakang tenda gue. Jadi tendanya itu ada dua pintu. Jadi ada satu yang ngadep ke gue, ada satu yang pintu belakangnya. Dia udah jalan ke arah belakang tenda. Kata gue, oh ya udah masuk. Akhirnya kita lanjut ngobrol lagi. Di sana kita lanjut ngobrol lagi kan. Tiba-tiba dari sela-sela kita lagi ngobrol, si Siska ini keluar lagi. Nyamperin gue. Cuman bilang gini doang. Maksudnya tuh bukan nyamperin gue secara pribadi ya, nyamperin anak-anak atau teman-teman gue yang lagi pada ngopi sama gue ini. Nyamperin gue tiba-tiba bilang gini, kalian gak pada tidur apa? Gak pada capek badannya deh? Nah terus gue bilang di sini, lu baru masuk tenda kok ngapain keluar lagi gitu. Si Siska jawab, lah kapan gue keluar? Gue aja baru masuk kan tadi. Pas lu pada keluar tuh habis makan, itu gue baru tidur dan ini gue baru bangun. Di situ semuanya diem. Sementara di sampingnya Mas Raka itu masih ada rokok yang tadi baru dimatiin sama sosok yang gue anggap Siska ini. Sama sosok yang gue anggap Siska. Itu masih ada rokoknya. Pikiran gue adalah kalau ini dalam tanda kutip ini setan gitu, ini rokok keisep sama dia. Cuman memang gelagatnya rada beda, rada aneh. Kayak gue ajak ngobrol, ngangguk doang, diem gitu. Gue nggak bisa ngelihat wajah dia itu pucet atau gimana, gue nggak tahu karena di situ gelap. Dan gue cuma pakai headlamp, jadi kalau kena headlamp pun ya terang semua aja muka orang gitu. Di situ Siska bilang katanya dia baru bangun. Dia niat itu cuma mau minta bikinin susu jahe. Dia bingung naruh air di mana. Nah kata gue bingung kan, kayak gue lihat-lihatan tuh sama teman-teman yang cowok-cowok ini. Sempet ada celetukan dari temen gue yang dari Tangerang, temen Siska ini. Dia bilang, berarti yang tadi siapa ya bang? Terus gue bilang, udah biarin. Akhirnya gue mutusin topik di sana. Gue bilang, oh lu mau bikin susu jahe? Ya udah sini gue bikinin. Ya lu di tenda aja, udah di tenda. Dia di tenda, dia balik ke tenda. Akhirnya gue masakin air buat dia. Gue bikinin susu jahe. Dan setelah gue bikinin dia susu jahe ini, akhirnya dia minum susu jahe itu. Terus gue bertanya sama dia, gue iseng nanya kan kayak, lu serius baru bangun sis? Kata dia, iya serius gue baru bangun. Gue kebangun, tiba-tiba aus gitu, kayak dingin, menggigil, katanya pengen yang anget-anget. Makanya gue minta susu jahe, gue minta bikinin gitu. Oh, tapi lu bener-bener gak sempet keluar kan dari tenda? Terus kata dia, enggak lah, gimana ceritanya gue keluar tenda terus gue lagi tidur. Emang gue orang yang sleepwalking gitu, kayak orang yang bisa ngigo sampai jalan-jalan lagi tidur gitu loh. Terus kayak iseng aja gue dibanding buat ngebahas kayak gituan kan, gue iseng nanya, lu ngerokok gak sih gitu. Terus kata dia, ya enggak lah, gila kali gue ngerokok deh. Mau digamparin gue sama ibu gue deh. Oh ya udah oke, kata gue, lu gak ngerokok. Berarti tadi yang ngerokok siapa?
Itu pertanyaan terbesar gue di kepala gue saat itu. Akhirnya ya udah ngopi, dia minum susu jahe. Terus ini yang lebih menurut gue itu fix, yang tadi minta rokok, yang tadi bantuin bikin tenda itu bukan Siska. Ketika Mas Raka ini bilang gini, enak toh tidur ditemenin. Anjir, kata gue, ini orang kok jadi ikut-ikutan bercanda kayak temennya Siska yang dari Tangerang itu gitu. Kayak, Mas apa sih gitu. Loh enggak, maksudnya tuh enak gitu tidur ditemenin sama kita gitu. Oh ya udah, ya udahlah gitu. Biarin lah bercandanya agak satir dikit, cuman nggak terlalu mengarah ke sana gitu. Oh ya udah. Akhirnya karena kita udah bener-bener kayak udahlah, gue udah males nih nanggepin berita-berita atau cerita-cerita yang kayak begini, ya gue mutusin buat tidur. Karena gue mutusin buat tidur, akhirnya anak-anak ini juga ikutan tidur. Karena di sana itu ya namanya mungkin karena baru first time ketemu, belum ada obrolan yang begitu nyambung. Dan di situ yang paling bawel adalah gue, yang paling sering ngajak ngobrol tuh gue. Jadi karena gue tidur, anak-anak ini pun mutusin tidur, kecuali Mas Raka. Mas Raka katanya mau ngerokok sebatang lagi baru tidur. Oke, yaudah Mas, saya tidur duluan. Akhirnya gue tidur duluan. Gak lama setelah itu Mas Raka pun tidur. Dia tidur kan. Tapi seketika Mas Raka ini tidur, temennya Siska yang dari Tangerang ini dia kebangun gara-gara katanya pengen buang air kecil. Dan disinilah ibaratnya arti dari semua cerita gue ini adalah di titik ini. Kayak lu inget kan bercandanya temennya Siska yang dari Tangerang ini kayak gimana. Dan ketika dia buang air kecil, di situ dia ngeliat sama apa yang dia omongin selama pendakian ini berlangsung. Apa sih yang dia lihat? Dia ngeliat sosok perempuan, bukan pakai daster putih ya, karena di judul kan kayak kuntilanak Gunung Cikuray. Tapi yang dia lihat di sini bukan pakai kebaya putih, bukan pakai daster putih. Tapi yang dia lihat di sini adalah cewek pakai pakaian sinden. Pakai pakaian sinden. Lu kebayang lah pakaian sinden kayak gimana? Dengan kain jarik, gue bilang kain jariknya dia yang motif-motif batik, kebaya warna hijaunya dia, konde segala macam. Itu yang dia lihat dan posisinya keluar dari tendanya Siska. Dan di situ tiba-tiba temannya si Siska ini yang lagi buang air kecil itu teriak masuk ke dalam tenda. Itu susah banget, sampai dia tuh buru-buru banget ngebuka sliding tenda. Dan itu bikin gue sama beberapa teman gue ini kebangun kayak, apa sih lu, kenapa sih gitu, ada apaan? Akhirnya dia bilang, di depan ada cewek bang, di depan ada cewek pakai baju sinden. Waduh, kata gue, ini serius. Gue keluar dong, mana deh. Pas gue keluar, karena gue bukan nantang atau gimana, gue penasaran gitu, masa sih bener sih apa yang dia ini, apa dia halu apa gimana. Soalnya gue tahu dari tadi pertama naik gunung itu nih bercandanya emang gak bener. Mungkin ya si sosok ini tuh gak terima dengan bercandanya dia, akhirnya ditongolin beneran gitu. Gue keluar dan itu gak ada siapa-siapa sama sekali, kecuali gue yang keluar dari tenda. Dan ada salah satu tenda di ujung itu keluar juga karena ngedenger dia teriak ini. Akhirnya tenda yang di ujung itu nanya ke gue, gimana aman deh? Kenapa itu temennya deh? Oh enggak aman deh, biasalah deh, capean kan, gue gituin doang kan. Kayak oh ya udahlah, jadi lu masuk tenda buruan gitu. Ketika dia masuk tenda, gue tanya dia kenapa. Dia ceritain begini, semua diceritain sama dia. Akhirnya ya udah, lu sih lagian dari tadi tuh bercanda kayak gitu, udah lu tidur deh sekarang deh. Dia tidur dan gue pun lanjut tidur. Kayak ya udahlah, gue tidur, biarin, gue nggak mau permasalahin masalah yang terjadi malam itu. Dan ketika gue tidur, ternyata teror belum berakhir. Di sini Siska kebangun, kaget, manggil gue dengan ada cewek yang teriak, Egi, kenapa ini? Gue keluar lagi, gue bangun lagi. Padahal itu gue baru banget merem, baru enak tidur. Gue keluar lagi, gue tanya kenapa lagi sis, kenapa?
Ternyata Siska bilang sama gue, carrier yang tidur sama dia itu kan dia tidur sama carrier gue sama carriernya dia kan, tas gunungnya dia. Ternyata yang di samping, jadi gini modelnya, gue jelasin dulu sistem tidurnya dia nih. Dia tidur pakai bantal yang dari carriernya dia, ukuran 45 liter, itu kecil lah. Sementara carrier gue ini ukuran 80 plus 20, carrier paling gedenya. Dia tidur pakai bantal itu, dan di sampingnya itu carrier gue buat dijadiin kayak guling mungkin kata dia. Ternyata carrier gue yang dia jadiin guling ketika dia mau meluk, itu yang dia peluk adalah sosok perempuan pakai baju sinden. Gila, dia meluk cewek dengan sosok sinden, dan ketika dia bangun sosok sinden itu hilang. Anjir, gue merinding ceritanya sumpah. Sosok sinden itu hilang dan berubah jadi carrier lagi. Akhirnya di situ kita ngumpul bareng-bareng di satu tenda, di tenda gue. Udahlah biarin, udah kayak ikan cuek mungkin tuh numpuk-numpuk. Tapi gue nggak tidur di situ, gue bangun semua. Kita obrolin di sana. Gue bilang, lu udah tahu apa yang terjadi malam ini, dan lu tahu sebabnya karena apa. Jangan diceritain di sini. Besok pagi kita turun, kita nggak usah ke puncak. Akhirnya saat itu gue mutusin buat nggak ke puncak. Karena kondisi udah kayak begini, gue nggak mau lagi ketemu malam di sini atau ngecamp di sini. Gue nggak mau sampai gue yang kena atau teman-teman yang lain yang kena. Akhirnya gue mutusin buat besok pagi turun. Dengan kondisi gue yang tidur kebangun. Pagi pun kita turun, alhamdulillah. Karena kita modelnya setelah kejadian itu tuh gue tidurnya tuh rolling. Jadi gue tidur, Aldi bangun, Aldi mau tidur, gue yang bangun. Kita rolling sampai benar-benar pagi. Kita mutusin buat turun. Memang pendakian ini gagal nyampe puncak dengan kondisi ya seperti itu. Kita nggak bisa maksain juga kan. Mungkin kita kali ini nggak disambut baik ke sana karena ada salah satu bercandaan yang mungkin menyinggung penghuni sana. Akhirnya kita turun, kita jalan sampai base camp. Alhamdulillah aman semua, nggak ada sesuatu yang terjadi kayak tadi malam lagi. Oke, setelah kita akhirnya turun, kita santai jalan, alhamdulillah aman semua. Kita pun sampai base camp, dan ketika sampai di base camp gue langsung makan, pesan minuman, gue ngobrol-ngobrol, kita buka-buka cerita di sana apa aja yang terjadi tadi malam. Selain dari cerita yang sebelumnya gue ceritain, yang si temennya Siska ini ngelihat sosok sinden lah, terus si Siska yang tidur meluk sinden, sama ya itu yang gue dibantu bikin tenda sama sosok yang gue anggap Siska itu. Setelah cerita semuanya kita buka, akhirnya satu persatu pun baru mau ngebuka cerita. Kayak sempet ada Aldi itu ngelihat sosok perempuan, cuman dengan wujud ya kayak Miss K dalam yang kalian lihat aja. Kayak biasanya kalian lihat Miss K ini kayak gimana sih, rambutnya yang panjang, pakai daster putih gitu, teman dari kejauhan. Cuman nama si Aldi ini nggak begitu dihirauin, kayak ya udah namanya tempat kayak begitu pasti ada. Cuman gimana kitanya aja kan, balik lagi ke diri kita masing-masing. Kita sopan ya, mungkin mereka pun nggak mau ganggu. Cuman karena dari awal ini ada salah satu anggota tim kita pendakian kali ini tuh nggak sopan, makanya digituin. Ya mungkin untuk cerita kali ini itu aja dari gua. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita setiap ngelakuin perjalanan atau kita datang ke tempat yang belum pernah kita datengin, itu adalah rumah orang lain, itu adalah rumah makhluk lain dalam tanda kutip ya. Karena setiap rumah punya peraturannya masing-masing. Kita adalah tamu, kita harus taat sama peraturan si pemilik rumah tersebut. Kalau kita nggak sopan di rumah tersebut, ya pemilik rumah juga bakal marah, bakal ngusir kita lah ibaratnya, atau bakal
berlaku yang gak enak ke kita gitu. Intinya tetap sopan dimanapun kita berada, etika itu nomor 1. Ya mungkin untuk pendakian ke Cikuray saat itu gue gagal, tapi alhamdulillahnya di pendakian berikutnya gue bisa berhasil sampai puncak Gunung Cikuray dengan kondisi yang aman, gak terjadi apa-apa, berangkat selamat, pulang selamat. Dan untuk teman-teman semua, terima kasih banget untuk dengerin cerita gue kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam perkataan gue. Cerita ini gue angkat bukan untuk menyinggung pihak manapun atau siapapun, enggak, sama sekali enggak ada unsur untuk menyinggung. Cerita ini gue bawa untuk menjadikan kalian semua kayak ya buat bahan pembelajaran aja. Kalau apa-apa tuh tetap utamain etika, sopan dimanapun kalian berada, untuk jadi pengalaman dan bahan pembelajaran aja. Karena di sini pun gue masih belajar, gue pun masih banyak kesalahannya. Untuk kalian percaya atau enggak, cerita ini kembali ke diri kalian masing-masing, itu hak kalian. Di sini gue cerita apa adanya tentang pengalaman gue mendaki di Gunung Cikuray. Dan terima kasih banget buat teman-teman yang udah ngedengerin ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel Dance Project, like, comment, and share kalau menurut kalian video ini berguna dan bermanfaat. Untuk teman-teman yang mungkin mau nge-request cerita atau pengen ceritanya diangkat ke dalam video kayak begini, bisa langsung DM Instagram gua @egi_dani, EGY_DANY. Nanti linknya bakal gua cantumin di kolom deskripsi. Terima kasih buat teman-teman semua. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Gua Egi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.